warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya dari SMA Negeri 1 Paminggir, Dedi Andreas Setiawan. Saya Muhammad Tajidin Nur dari SMK Negeri 2 Amuntai. Dan saya Rizka Hayati dari SMP Negeri 4 Amuntai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Rizka. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja Bu. Bagaimana dengan Bu Rizka? Iya, alhamdulillah sehat juga Pak. Amin. Iya. Semoga kita selalu diberkahi ya Bu. Iya, amin. Baik Bapak, ini kan saya akan menindaklanjuti terkait tadi ada kemarin kan permintaan Bapak mau diobservasi oleh saya pada saat melaksanakan coaching. Ya, Nah, Bu. sebelum ini saya akan berdiskusi dulu dengan Bapak dan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian Pak. Baik. Jadi Bapak pada saat coaching nanti saya akan mengamati Pak bagaimana proses coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Baik Bu. Kemudian seperti kita ketahui Pak, kita itu kan terdiri dari tujuan, ada juga masalah, ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti juga jangan lupa Bapak terkait dengan prinsip coaching juga harus diperhatikan. Seperti ada kemitraan, ada proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi, biar potensi yang ada pada coaching nanti bisa terjadi. Baik Bu. Oke, saya lanjutkan Pak. Baik Bu. Silakan. Jadi saya bertanya kepada Bapak tentang kompetensi coaching. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak pada saat proses coaching? Jadi pada saat proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh present. Nah, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bapak. Terus gini Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi itu, yang mana sih Pak secara spesifik yang ingin Bapak observasi, yang Bapak ingin saya observasi? Jadi yang ingin saya kembangkan lagi itu yang pertama mendengarkan aktif Bu. Dan yang kedua itu mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bapak. Iya, ini kebetulan pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Indikator apa yang Bapak inginkan nanti pada saat terjadi proses coaching? Jadi pada saat proses coaching nanti saya itu menginginkan coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga nanti saya mengharapkan coaching saya itu mampu mengidentifikasi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, ini jelas sekali yang Bapak sampaikan ya. Terima Oke, kasih. tadi sudah pertanyaan terakhir, saya rasa sudah cukup. Nanti kita ketemu di proses coaching ya Pak. Baik Bu, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dedi. Bagaimana kabarnya nih Pak Dedi? Waalaikumsalam Pak Tajidin. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Tajidin hari ini? Jadi alhamdulillah sehat Pak. Kemarin itu pas pulang Pak hujanan Pak. Jadi ini mungkin agak mendingan maksudnya Pak. Alhamdulillah. Ini sepertinya Pak Tajidin ini ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Ada apa ya Pak Tajidin? Mohon maaf Pak. Saya mau nanya dulu Pak, apakah Bapak saat ini sedang sibuk? Alhamdulillah saat ini saya masih santai Pak. Jadi 2 jam lagi saya akan masuk kelas. Jadi saat ini mungkin saya bisa membantu Bapak. Kira-kira ini ada masalah apa ya Pak Tajidin? Begini Pak, saya ini kalau Bapak mungkin 10-15 menit lah Pak. Jadi saya ini sedang bingung Pak, mungkin dengan ngobrol dengan Bapak, harapan saya sih ada sesuatu lah yang didapatkan atau ada strategi lah misalnya kan dari pembahasan saya ini Pak. Oh begitu. Jadi begini Pak Tajidin, dari percakapan kita pada hari ini, apa tujuan yang Bapak harapkan? Jadi dari diskusi kita atau diskusi ini Pak, saya mungkin mengharapkan ya pasti ada ide lah atau solusi atau strategi atau langkah-langkah Pak terkait permasalahan
murid saya Pak di Teknik Alat Berat itu untuk kelas 12 Pak. Baik Pak Tajidin, nah sekarang Pak Tajidin itu menginginkan solusi ya dari permasalahan yang Bapak hadapi. Sekarang bisa Bapak jelaskan itu secara spesifik masalahnya apa ya kira-kira? Jadi gini Pak, saya kan kebetulan Pak untuk semester ini saya itu dipercaya Pak untuk mengkoordinir anak-anak terkait pelaksanaan PKL Pak atau praktik di lapangan atau istilah kerennya kan biasanya magang Pak. Jadi tahun ini itu Pak yang magang itu lebih banyak Pak dari kemarin. Tahun kemarin cuma sekitar 40 orang aja Pak, hari ini lebih Pak, hampir 85 anak, jadi 2 kali lipat nih anak-anak yang bakalan diberangkatkan PKL. Nah sampai hari ini Pak, itu yang saya sudah data itu terdata itu cuma 39 anak yang sudah diterima Pak. Jadi masih ada 46 anak yang belum diterima Pak, artinya belum nyampe separuh nih Pak. Sedangkan pelaksanaan magang itu Oktober Pak, jadi udah lumayan mepet lah menurut saya, kurang lebih 2 bulan lebih aja nih Pak, nyampe 3 bulan yang sudah waktunya. Oke, jadi Pak Tajidin, nah Pak Tajidin itu merasa bingung ya, nah karena murid-murid Bapak itu masih banyak yang belum diterima PKL seperti itu ya Bapak. Nah terus kira-kira nih langkah yang Bapak lakukan supaya murid-murid Bapak itu mendapatkan tempat untuk magang itu bagaimana Bapak? Ya, jadi mungkin Pak, saya baru kepikiran juga nih Pak. Saya itu kan kemarin itu sebenarnya sudah ada sosialisasi Pak. Anak-anak itu sudah saya sosialisasikan karena anak-anak di kelas 12 ini pada saat mereka kelas 11 kemarin saya juga yang ngajar Pak. Jadi di awal semester 2 kemarin, awal tahun tadi bulan Januari sudah saya sosialisasikan. Nah, saya bilang Pak, kalian kalau mau magang silakan cari sendiri dulu. Nanti kalau sudah ada rencana mau kemana, Bapak siap dikirim surat. Kemarin udah Pak saya lakukan. Nah, namun itu tadi Pak sampai hari ini masih banyak yang belum. Nah bahkan setelah saya tanya beberapa anak itu masih ada anak-anak itu memang ngotot mau magang di daerah kita Pak, sedangkan kan teknik alat berat ini kan prioritasnya kan magangnya harusnya ke tambang Pak. Kalau daerah kita kan nggak ada tambang Pak, sama sekali kan Pak, kalau anak-anak di magang cuma daerah kita sini. Baik Pak Tajidin, nah berarti dari penjelasan Pak Tajidin itu masih banyak murid yang belum mendapatkan tempat magang, dan masalahnya itu sebagian dari mereka itu ngotot mau di dalam daerah seperti itu ya Pak, karena kan masalahnya di dalam daerah itu kan tidak ada pabrik atau tambang seperti yang Pak Tajidin ceritakan tadi. Nah sekarang Pak Tajidin, idealnya murid-murid Bapak itu seperti apa Pak supaya dapat melakukan PKL tersebut? Oke, jadi kalau menurut saya Pak, memang anak-anak itu idealnya ya magangnya di tambang atau di workshop Pak. Dan workshop itu jelas adanya workshop itu yang berdekatan dengan tambang Pak, atau misalnya perkebunan, misalkan di sini ada juga alat Pak, misalnya kayak perusahaan sawit. Nah itu bisa juga Pak dikategorikan sebagai referensi untuk anak-anak dijadikan tempat magang Pak. Ngomong-ngomong nih Pak Tajidin, tadi kan seperti yang Pak Tajidin menjelaskan, idealnya Pak Tajidin itu kan mengharapkan agar murid-murid Bapak itu mendapatkan lokasi PKL itu pada lokasi-lokasi perkebunan, kemudian lokasi-lokasi tambang seperti itu ya Pak Tajidin. Nah sekarang agar Pak Tajidin itu mendapatkan murid-murid itu dapat tempat untuk magang itu bagaimana Pak Tajidin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi mungkin saya perlu juga sih konsultasi kembali dengan ketua divisi kami Pak. Jadi dia perlu juga mendata ulang Pak anak-anak, dan saya juga menawarkan kembali. Tapi menawarkan ini saya data. Jadi anak-anak itu misalnya rencana mau magang kemana, kelompoknya ada berapa, satu kelompok ada berapa, mereka sendiri yang memilih. Itu Pak rencana saya Pak. Wah itu bagus sekali Pak Tajidin, langkah-langkah yang Pak Tajidin lakukan. Nah sekarang kalau dari level 1 sampai level 10, kira-kira Pak Tajidin ini berada pada level berapa Pak? Jadi kalau dari jumlah murid Pak, ini kan level 25, level 5 baru 39, mungkin belum nyampe separuh Pak. Saya magang kan baru level 5 lah Pak, belum nyampe 6 itu malah Pak. Oh, jadi Pak Tajidin berada pada level 5 atau 6 seperti itu ya. Sekarang Pak Tajidin itu menginginkan Pak Tajidin itu berada pada posisi berapa Pak? Jadi kalau dari angka 1 sama 10 itu ya saya mengharap anak-anak itu semuanya pas sudah jadi magang jadi 10 malah sedangkan itu Pak.
Jadi Pak Tajidin mengharapkan anak-anak itu berada pada level 10 ya Pak. Nah sekarang kira-kira nih langkah-langkah apa saja untuk meningkatkan level yang dari 6 tadi untuk mencapai level 10 itu Pak? Oke, jadi tadi mungkin saya tadi juga sudah baru kepikiran tadi kan Pak mendata tadi kan udah ulang. Nah kemudian mungkin saya perlu juga sih Pak apa namanya dukungan atau kolaborasi lagi dengan guru-guru yang memang mengajar satu jurusan dengan saya, terutama juga ketua jurusan saya Pak. Mungkin perlu Pak motivasi dari mereka dan mungkin bisa juga nanti pas saya menghadirkan alumni yang sudah bekerja, nah, itu kan bisa nanti jadi tempat sharing kan. Jadi mereka menceritakan biar ada motivasi, terutama anak-anak yang emang ngotot makanya mau di daerah kita sini Pak. Saya kan Pak, nah mungkin saya perlu itu Pak. Jadi kolaborasi tadi Pak. Dan kalau saya mungkin planning terakhirnya Pak, kalau emang nggak ketemu, saya bikin data aja Pak, nanti saya bikin opsi Pak. Silakan mereka menentukan mau di rute mana. Misalnya saya bikin rute rantau Binuang Banjarbaru atau rantau Binuang Sungkai atau Mataraman sampai ke Banjarbaru. Mungkin saya berikan opsi itu, silakan mereka memilih nanti. Wah, luar biasa sekali Pak Tajudin langkah-langkah strategis yang Pak Tajudin lakukan. Kira-kira nih Pak Tajudin, jangka waktu yang dilakukan untuk mencapai atau melakukan hal itu tuh kira-kira apa dilakukan dalam ulang? Wah, luar biasa sekali Pak Tajudin langkah-langkah strategis yang Bapak lakukan. Nah sekarang berapa nih jangka waktu yang Pak Tajudin lakukan? Ulang. Kira-kira nih berapa nih jangka waktu yang Pak Tajudin? Berapa nih jangka waktu yang Wah, luar biasa sekali nih Pak Tajudin langkah strategis yang Bapak lakukan. Nah sekarang Pak Tajudin kira-kira nih berapa jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk menentukan langkah-langkah tersebut? Jadi mungkin saya perlu waktu karena ini kan anak banyak Pak, 6 orang lebih sisanya kan. Kalau seminggu saya yakin nggak bisa Pak. Cuman kalau dalam seminggu saya mengusahakan untuk diskusi lagi Pak dengan guru-guru terutama wali kelas. Ini saya juga perlu diskusi dengan guru BK. Nah, itu dalam 1 minggu saya targetkan sudah ada diskusi itu dan ada pembicaraan juga dengan anak-anak. Nah kemudian minggu berikutnya baru saya dari kan seminggu sudah saya data, nah minggu kedua saya eksekusi nanti. Jadi mungkin perlu waktu 2 minggu lah. Oh iya. Jadi Pak Tajudin itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. Sekarang Pak Tajudin, apa komitmen Pak Tajudin terhadap rencana aksi tersebut? Jadi kalau saya berkomitmen ya saya harus cepatnya Pak melaksanakan ini karena nggak nyampe 3 bulan lagi nih Pak, anak-anak sudah berangkat magang. Ya, baik Pak Tajudin. Nah sekarang Pak Tajudin, kira-kira nih siapa saja yang bisa membantu Pak Tajudin untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Jadi jelas Pak, saya perlu bantuan dan dukungan dulu yang pertama dari ketua jurusan Pak. Ketua jurusan saya, kemudian saya juga perlu juga karena kan yang membidangi PKL ini kebetulan juga ada Pak Wakil Kepala Bidang Humas Pak. Dan saya juga perlu nanti dukungan dari beliau Pak. Atau perlu beliau yang turun langsung karena kebetulan Wakil Kepala Bidang Humas ini kebetulan juga mengajar di teknik alat berat Pak. Nah mungkin saya merasa selama ini mungkin kurang intens lah berdiskusi dengan beliau. Nah mungkin itu Pak. Dan satu lagi perlu kolaborasi dengan guru-guru yang sama-sama mengajar dengan saya teknik alat berat Pak. Gitu Pak. Baik Pak Tajudin, itu sudah hampir berada di akhir sesi kali ini. Nah, jadi sebelum kita akhiri, saya ingin tahu dulu nih, Pak Tajudin itu dari percakapan kita pada hari ini, apa yang sudah Pak Tajudin dapatkan? Jadi, terima kasih dulu Pak sebelumnya Pak. Jadi mungkin dengan adanya diskusi ini, ya Bapak sudah bisa Pak materi saya ambil memancing saya menjelaskan dapatkan ide-ide atau langkah-langkah biar anak-anak itu pada saat waktunya sudah dapat magang apa itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Tajudin, alhamdulillah Pak Tajudin, kita sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita pada hari ini. Saya doakan ya Pak Tajudin, mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian baik murid-murid Bapak mendapatkan tempat magang secepatnya ya Pak Tajudin. Nah terakhir Pak Tajudin, nanti saya ingin berdiskusi lagi. Saya ingin mendengarkan cerita Pak Tajudin setelah Pak Tajudin melaksanakan rencana-rencana tersebut ya. Saya menginginkan kabar yang baik dari Pak Tajudin. Ya, terima kasih Pak Tajudin. Saya juga terima kasih Pak karena Bapak sudah mau Pak membuka meluangkan waktunya lah di tengah-tengah kesibukan Bapak. Terima kasih juga Pak. Sama-sama Pak Tajudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Rizka. Nah, tadi saya sudah melihat Bapak ya melakukan proses coaching. Sebelum kegiatan itu dihadiri, pada saat Bapak coaching tadi, ada apakah indikator yang Bapak harapkan itu sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian melakukan identifikasi untuk mencari informasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, dan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coaching, serta menanyakan tanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, Bu. Berarti sudah output-nya sudah ya Pak. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus kalau boleh saya izin ya Pak, menyampaikan hasil pengamatan saya tadi kepada Bapak pada saat tadi melakukan proses coaching. Menurut saya alur tirtanya memang sudah berjalan dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah menggali informasi kepada coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak sampaikan. Lalu kemudian saya amati juga Bapak sudah menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat asumsi, di mana prinsip coaching pun sudah Bapak laksanakan dan sesuai harapan. Ada tadi kemitraan, ada juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Kemudian Bapak, pertanyaan terakhir ya, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan oleh Bapak di kegiatan coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, agar saya mampu menggali informasi lebih mendalam dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bapak. Sekarang ini Pak, menurut Bapak refleksi dan kesimpulan yang Bapak rasakan saat ini setelah melaksanakan coaching, tolong disampaikan. Kemudian ya tadi kesimpulan dari refleksi itu. Ya tentunya setelah melakukan kegiatan observasi ini tadi, saya itu merasa lega dan senang karena saya dapat melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, di mana saya dapat menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, melakukan identifikasi untuk mencari informasi terkait masalah, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coaching, dan satu lagi Bu, dapat menanyakan tanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Mungkin saya nanti akan lebih menggali lagi bagaimana cara menanyakan tanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Mungkin dari percakapan kita ini nanti ada yang dapat saya ambil, nanti akan saya bisa laksanakan nanti untuk saya gitu ya Pak. Baik Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.